Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Apa kabar keluarga semuanya? Selamat Hari Rabu, selamat berjumpa kembali di obrolan Dapur Ibu. Kali ini kita memasuki episode ke-36. Selamat datang buat teman-teman yang sudah setia dengan obrolan Dapur Ibu sampai 36 episode kali ini. Ada Mbak Mumut di Lombok, apa kabar Mbak Sri Mutiara Suhardi? Ada Mbak Ahlis Warida yang sudah hadir awal ya. Kemudian Mbak Divinovta Safindra, apa kabar Mbak? Dan Mbak Gita Gayatri Oktora yang selalu tepat waktu hadir jam 10 ini untuk menemani saya ngobrol di obrolan Dapur Ibu. Ya, krisis sudah berjalan. Ya, krisis sudah berjalan, kita sudah berada di dalamnya, kemudian kita sudah mulai beradaptasi. Ketahanan mental kita sudah mulai terkuatkan ototnya saat ini. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah tidak lagi mengeluh ketika menghadapi segala macam perubahan-perubahan yang ada di kehidupan kita. Kata orang, kepepet itu bisa memunculkan inisiatif baru. Sudah memunculkan ide-ide apa, teman-teman? Sudah memunculkan norma-norma baru apa? Ketika Anda sebelum COVID krisis dan saat sekarang ketika kita sedang berada di dalamnya, gitu ya, sedang berada di dalamnya. Saya mau cerita kalau saya ada perubahan mendasar yang ada pada diri saya. Yang pertama adalah awal-awal COVID krisis itu saya berusaha belajar untuk tidak jajan, gitu, untuk tidak jajan. Akhirnya apa? Dapur di ruangan saya, di rumah saya itu berasap terus gitu ya, berasap terus. Artinya saya belajar memasak. Yang sudah hampir 24 tahun saya tidak pernah memberikan hati saya di dalamnya. Dan satu lagi yang membuat saya juga tidak pernah memberikan hati saya di dalamnya adalah urusan tanaman. Urusan tanaman ternyata saya mendapatkan penemuan-penemuan baru yang mungkin ini sepele buat teman-teman yang lain, tapi buat saya wow banget. Salah satunya adalah ini ya. Saya akan cerita, ini adalah sayuran yang sudah saya beli pokcai, kemudian dipotong, dan akhirnya saya berusaha untuk menyisakan pangkalnya ini, saya masukkan di air, kayak saya ganti tiap hari, saya amati, dan ternyata wow, muncul tanaman baru yang siap menemani dapur saya hari ini. Kemudian juga ini adalah daun bawang yang harusnya dibuang pangkalnya, tapi saya potong akarnya, kemudian saya taruh di air terlebih dahulu beberapa hari, dan setelah muncul tunas-tunas kayak gini saya ganti di tanah. Dan ini luar biasa buat saya. Bukan urusan tanamannya, tapi urusan saya ternyata bisa berdamai dengan tanaman ini, kemudian bisa ngobrol dengan tanaman ini merupakan hal baru buat saya. Ada materi berita ya di dunia sosial media kita yang mengatakan bahwa why global crisis are mother of invention. Katanya global crisis ini adalah ibunya dari semua penemuan. Nah, bagaimana konsepnya? Akan kita panggil bersama kita Pak Dodi Marianto untuk membuat suasana obrolan dapur ini menjadi lebih seru. Inilah dia Pak Dodi Marianto. Assalamualaikum. Ini saya mesti gotong-gotong sendiri kursi saya karena ternyata kursi saya diakuisisi oleh tanamannya Bu Septi. Oh, biasanya ada di sini
ya Pak ya. Suami kalah sama tanaman. Suami kalah sama anak, sama tanaman. Mumpung istrinya ini lagi jatuh cinta, gitu kan, lagi jatuh cinta dan ternyata menemukan sesuatu yang menurut saya wow banget. Ternyata saya bisa berdamai. Para suami itu harus sadar bahwa kalau sama anak-anak kita itu kalah dibandingkan anak-anak, juga terima saja. Kali ini ternyata Bu Septi punya anak baru, Pok Cai Onclang. Anak barunya Pok Cai Onclang yang setiap saat ditungguin. Saya tuh sampai kadang tuh ya antara geli, tapi kok ya gimana gitu ya, bangun tidur langsung truk ngeliatin tuh bayi-bayi bener-benernya itu baru keluar tunas apa daun 1, 2 itu udah teriak, mas sudah tumbuh, sudah keluar gitu. Terus dalam 1 hari itu 3 kali dipindah hanya karena menghindari matahari, sudah kepanasan. Kalau mau hujan, kira-kira mau tidur kok mendung, itu saya udah kepikiran nanti bayi-bayiku gimana. Iya, saya sampai nyiapin udah itu ada 5 payung. Jadi nanti kalau hujan udah dipayungin aja, udah nggak usah repot-repot. Dipindah-pindah lagi. Enggak, kalau Bapak gini, Mbak Dodi malah gini, udah masukin kamar Keloni aja. Ini penemuan baru saya Pak Dodi. Oh iya. Ini penemuan baru saya ya, gitu. Itu segala sesuatu itu barangkali bisa saja sebenarnya biasa buat banyak orang. Ya. Karena saking biasanya, maka kita tidak lagi merasa perlu untuk memberikan perhatian khusus, tidak merasa perlu untuk memikirkannya dengan teramat sangat. Loh, yang namanya jeruk kalau lepas dari tangkainya ya jatuh. Iya, jatuh ke bawah. Iya. Itu gaya bahasa repetisi zaman dulu kita jatuh SMA. Ke bawah, naik jatuh ke atas. Ke bawah, naik ke atas. Ya kan? Mangga jatuh, ya tentu dari atas pohon ke bawah. Iya. Itu hal biasa. Iya. Saking biasanya kita tidak memikirkannya. Iya. Tidak demikian dengan Sir Isaac Newton. Beliau memikirkannya. Loh, kenapa ke bawah? Kenapa tidak ke atas? Ada apa di bawah? Iya. Kenapa tidak ke samping kiri? Iya. Ke samping kanan? Iya. Itu dipikirkannya dengan teramat sangat. Lama sekali. Dan apel yang menjatuhi kepalanya itu kan ya trigger untuk membuat tingling. Munculnya seolah-olah segala hal yang sudah beliau pikirkan itu menjadi tersistematisasi dengan sangat indah. Dan itu yang kemudian kita kenal sebagai hukum gerak Newton. Ya, itu sangat menarik dalam hal ini. Jadi jangan kaget kalau nanti kemudian ternyata banyak penemuan di bidang pertanian akan hadir dari dapur Bunda Septi yang memegang cetok saja. Itu tangannya pegang cetok itu. Pegang cetok itu dipegang gini itu. Tapi karena sepenuh perhatian. Jadi buat kita adalah yang penting untuk melihat bahwa tidak ada segala sesuatu yang begitu saja, yang biasa-biasa saja. Ketika kita meletakkan perhatian kita di sana, akan selalu ada hal baru di dalamnya. Karena hati kita, gitu ya, fisik kita, gitu tuh, pikiran kita tuh memang menuju ke hal baru ini, gitu kan? Iya. Meskipun kadang-kadang muncul itu seolah-olah itu sepertinya kok tidak sengaja, nggak ada lah sesuatu yang kebetulan itu. Segala sesuatu itu hadir setelah melalui proses panjang. Jadi kejatuhannya Isaac Newton apel itu hanya memantik segala sesuatu yang sudah berada di dalam jaringan otaknya ini. Tidak tiba-tiba lalu muncul kayak ajaib gitu wangsit gitu. Bukan yang demikian itu. Iya, seru nih Pak Dodi. Itu seperti kita. Kita juga itu. Kadang-kadang memikirkan dapat PR nih. PR, mengerjakan sampai malam dan tidak ketemu solusinya. Dan kepala kita ini sangat sudah mencari aneka macam sources, sumber dan nggak ketemu juga. Lalu udah tidur. Diletakkan tidur. Bangun dari tidur. Seolah-olah itu jawaban sudah ada di kepala. Nggak seolah-olah itu. Dan enggak ujuk-ujuk prosesnya itu ada proses di sana yang terjadi. Itu tidak akan muncul kalau
sebelum tidur sepanjang hari sebelumnya kita tidak memikirkan hal itu dengan teramat sangat. Apakah itu juga berkaitan dengan krisis ini Pak Dodi? Ini kan muncul penemuan di saat krisis. Itu kan kayak apakah sebelumnya juga sudah pernah sebenarnya dipikirkan, kemudian muncul krisis, bing, gitu maksudnya. Menurut saya begitu. Jadi menurut saya krisis itu semacam trigger yang membuat energi kita kita dorong lebih tinggi lagi. Jadi ketika sebelumnya kita sudah mengerjakan sesuatu, kemudian ketika krisis ini sesuatu itu sangat kita perlukan saat ini, maka energi kita mendorongnya menjadi lebih cepat. Yang tadinya mungkin 2, 3, 4 bulan lagi baru akan selesai, kita dorong hari ini selesai. Jadi apabila kita sudah berproses, maka timing itu tidak pernah kita bisa prediksi. Timing itu hanya memberikan kita sebuah sodokan gitu untuk sekarang waktunya. Segera bergerak gitu ya. Segera semacam itu. Jadi buat kita sebenarnya sekarang ini adalah senantiasa bergerak. Kita tidak pernah tahu timing yang tepat untuk datangnya hal itu. Dan ketika kita sudah menyiapkan sesuatu dan sekarang ini waktunya, dan tiba-tiba yang kita upayakan itu seperti melihat titik terang untuk kemunculannya. Krisis ini membuat memberikan impuls kepada diri kita, sodokan gitu ya, hantaman begitu, yang membuat energi kita melompat tinggi untuk memberikan segala sesuatu yang sudah tersusun itu, yang tadinya acak mungkin gitu ya, mendapatkan bentuknya. Itu. Iya. Bagaimana memaintenance-nya gitu Pak Dodi? Kan sudah dapat momentumnya nih, gitu ya. Nah, kita mesti mulai dari sebelumnya. Oke. Sebelumnya. Jadi ketika sebelum itu kita sudah mulai melakukan aneka macam proses berpikir dan kerja. Itu kemudian ketika ada impuls ini, hantaman ini, itu seolah segala sesuatu yang itu mendapatkan kayak kerupuk itu di atas. Koyak gitu ya. Bentuknya. Atau betul. Seperti kalau kita melihat tumpukan paku yang acak gitu ya. Bagaimana cara merapikannya? Kocok-kocok aja terus. Itu nanti akan rapi paku-paku itu. Nah, otak kita ini kadang-kadang perlu dihantam, digocok-gocok gitu untuk mendapatkan bentuk menjadi sebuah formula tertentu, sintesis dari aneka macam noktah yang sudah ada di kepala, node kok noktah ya, node gitu, titik-titik yang sudah ada itu menemukan rangkaiannya dari sebuah jaringan. Nah, kemudian setelah kita menemukan itu, maintenance itu adalah setelah kita melakukan ini. Jadi gagasan sudah itu memerlukan kerja berikutnya untuk mewujud menjadi sebuah bentuk yang akan memberikan nilai atau manfaat pada berikutnya. Nah, itu kerja. Nah, etapa-etapa krisis ini, maka kemudian kita mengenal banyak penemuan-penemuan terjadi pada saat krisis. Itu bukan karena ujuk-ujuk begitu krisis menemukan sesuatu, tapi prosesnya sudah ada proses panjang ini yang menemukan momentumnya di saat krisis terjadi. Yang kemudian seharusnya masih panjang, menemukan bentuk karena ada dorongan energi untuk segera mewujud pada saat sekarang. Iya. Itu yang banyak dirasakan orang ketika masuk krisis itu sebenarnya merasa bahwa ini saatnya, gitu kan? Ini saatnya. Tapi ada juga yang sudah tahu nih, ini saatnya, bingung. Terus gimana ya, gitu. Nah itu banyak yang terjadi kayak gitu tuh, Pak Dodi. Iya. Itu juga masih menjadi misteri bagaimana terjadinya itu. Iya. Kalau pengalaman saya sendiri mengatakan bahwa berkumpul, nasihatnya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa memikirkan aneka macam solusi itu, menghasilkan energi, kumpulan energi yang menjadikan kita tetap
tetap berpikir untuk fokus pada solusi. Jadi betul. Ketika ada sesuatu semacam krisis ini, maka itu seperti justru berbinar-binar, karena artinya mendapatkan energi ekstra dari luar yang boleh dibilang gratis ya, tapi sebenarnya nggak gratis juga ya, banyak pengorbanannya nih, banyak proses panjang. Jadi gitu ada kan? Energi yang besar dan boom, gitu muncul. Itu jadi mendorong kita untuk melakukan itu. Tetapi memang perlu ada langkah yang sudah harus dijalani terlebih dahulu. Nah, ini yang menarik buat kawan-kawan yang sebenarnya baru saja lulus. Oh, 2020 nih ya. Yang saat ini mengalami situasi wisuda saat pandemi ini. Pada saat sebelum lulus itu kan prosesnya sudah berjalan itu. Ya kan? Menyiapkan kuliah-kuliah akhir, melakukan penelitian tugas akhir, kemudian menuliskan tugas akhir, mempresentasikannya. Ini proses yang terus berjalan. Nah, ketika krisis, ini momentum yang sangat bagus sekali untuk meramu aneka macam hal yang telah dijalani ini untuk menemukan aha momen yang menyenangkan sekali. Itu kalau sekolahnya benar. Kalau enggak capek ya. Kalau enggak, soalnya krisis ini jadi udah capek. Sudah gitu, lelah. Sudahlah gitu. Kemudian wisuda, begitu wisuda langsung lolos semua tuh. Merasa sudah merdeka, sudah mau istirahat. Nah, biasanya ada kata-kata, sudahlah aku mau istirahat dulu sebentar. Nah, itu. Ya, kali ini karena kalau istirahat sebentar di masa sekarang ini itu akan berkepanjangan. Iya. Karena jangankan yang sedang istirahat, yang sedang bekerja pun saat ini diistirahatkan. Jadi bisa jadi akan berkepanjangan. Maka kita perlu untuk menjaga momentum, terutama pada kawan-kawan yang baru saja lulus, perlu untuk menjaga momentum. Ada hal yang pembunuh besar fighting spirit ini, pembunuh besar munculnya gagasan baru dan semangat juang untuk mewujudkannya, yaitu adalah keamanan dan kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan. Lebih tepat ya teman-teman. Lebih tepat sebenarnya perasaan aman dan perasaan nyaman. Merasa gitu ya, ada yang karena belum tentu aman dan merasa nyaman. Belum tentu betul-betul aman dan betul-betul nyaman. Tetapi merasa aman dan merasa nyaman itu pembunuh besar daya juang dan munculnya aneka macam inovasi. Bisa kasih contoh Pak Dudi? Merasa aman, merasa nyaman. Jangan-jangan saya merasakannya, teman-teman ada yang merasakannya. Gitu sangat kan? Mungkin itu. Apa yang terjadi biasanya ketika kita habis lulus kuliah? Maka biasanya kita akan pulang ke rumah. Oke, pulang ke rumah. Bahagia banget itu. Kalau saya di rumah rasa itu tuh bahagia banget. Relax kita karena semuanya gitu. Kalau saya nggak suka yang kemarin. Terus ya kan ya? Oke. Kalau di rumah merasa bahagia, senang, nyaman, semua serba tercukupi. Bapak Ibu pasti menyiapkanlah segala kebutuhan kita itu. Nah di masa lalu dorongan cukup banyak untuk tidak berhenti, karena memang situasi ekonomi dan kehidupan terjadi seperti itu. Di masa pandemi ini, di mana banyak kehidupan aktivitas bisnis maupun aktivitas kerja yang lainnya itu terhenti, maka ketika kita kembali ke rumah itu bisa merasa lebih nyaman dan lebih aman dibandingkan di luar. Nah, perasaan itu bisa membuat kita mati daya juangnya. Orang tua sendiri seringkali juga merasa lebih tenteram kalau anak-anak itu berada di rumah, karena bisa mengawasi. Bisa merawatnya dan pengennya ngelani kayak tanaman saya tadi itu. Bagaimanapun ketika pandemi kan kita was-was ketika anak tidak berada di dekat kita. Iya, betul. Jadi merasa lebih aman, lebih merasa bisa melindungi gitu ya. Iya, memegang amanah dengan lebih baik. Iya. Gitu dalam hal ini itu perasaan dari sisi orang tua. Tidak salah. Karena itu memang alamiah seperti itu, tidak. Nah, yang kita perlu berhati-hati adalah ketika kemudian
anak-anak kita ini menjadi kemudian merasa aman, merasa nyaman. Itu yang perlu kita waspadai dalam hal ini. Karena begitu merasa aman, merasa nyaman, daya juangnya pasti akan turun. Iya, betul. Ya. Hal yang sama adalah diingatkan oleh Jalaluddin Rumi, tokoh sastrawan sufi kita, yaitu bahwa kata yang paling kuat kalau saat dia menulis puisi, kata yang paling kuat itu lahir ketika hati tergores. Jadi ketika tidak ada goresan hati, maka tidak akan ada puisi kuat yang lahir. Itu dipahami oleh teman-teman yang mungkin para seniman dan budayawan, sehingga mereka akan mengupayakan tetap berada dalam spirit ketidaknyamanan itu dengan berbagai caranya. Ya, itu yang kalau kita lihat teman-teman yang sudah mulai mapan dan sebagainya, kreativitasnya akan mengalami penurunan. Itu hal yang memang alamiah, lumrah terjadi. Maka penting untuk senantiasa menjaga ketidaknyamanan, ketidaknyamanan rasa-rasa perlunya untuk bergerak memperjuangkan sesuatu. Nah, ini yang perlu kita jaga pada diri kita dan anak-anak kita. Kalau dulu ketika mungkin ekonomi sedang sulit, kita punya banyak gagasan dan banyak kerja. Lalu ketika merasa lebih nyaman, lebih aman, maka kendor. Nah, itu yang kita hindarkan dalam hal ini. Lebih-lebih kita hindari untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang baru lulus, karena mereka belum menjadi sesuatu, belum masuk ke medannya gitu ya. Berjuang pun belum, sudah akan turun loyo dalam hal ini. Betul. Ya apapun dibuat ya, kawan-kawan sekalian, bahwa situasi sekarang ini situasi yang tidak mudah. Betul. Kalau kita melihat bahwa iklim tenaga kerja juga pasti mengalami penurunan besar. Iya. Kalau dulu begitu lulus banyak tawaran mungkin, sekarang ini bahkan melempar ratusan lamaran pun belum tentu akan mendapatkan jawaban. Itu memang situasi yang kita hadapi saat ini. Dan itu boleh jadi peluang ya. Tidak pendek waktunya, bisa panjang. Dan ketika panjang, yang saat ini. Dan kalau panjang, apa yang terjadi? Ketika kemudian wisudawan sekarang sudah mulai berhenti dan masih belum mendapatkan kerjanya, nanti ketika ekonomi mulai tumbuh indikator membaik, pada saat itu akan muncul wisudawan baru lagi, yang bisa jadi yang baru gitu yang bisa jadi lebih fresh dibandingkan mereka-mereka yang sudah tahun saat ini lulus karena tidak bergerak. Betul. Nah, yang perusahaan ketika nanti bersaing, maka fighting spiritnya berbeda ini. Antara mereka yang baru lulus dengan mereka yang sudah lama menunggu. Itu kalau kita menunggu terlalu lama, itu energinya akan turun banyak sekali. Maka penting untuk menjaga energi itu. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana ini cara menjaga energi itu? Gitu ya? Yang pertama adalah tetaplah bergerak. Karena mobil itu begitu mogok, dorongnya. Awalnya dorong tuh berat sekali. Itu disebut ada kelembaban, inersia, gitu ya. Nah, ini berat dalam hal ini. Maka jangan sampai mogok. Hati-hati, catat ini buat kita juga ya. Kalau belajar juga jangan sampai mogok. Ya, karena kalaupun medannya berat, ya gigi satu lah. Jalan pelan nggak apa-apa. Pelan nggak apa-apa, tapi jalan. Ya. Nah, bagaimana agar tetap jalan itu? Satu, lakukan usaha mandiri. Jadi kalau memang bisnis kecil-kecilan kalau dalam hal ini, mumpung barrier to entry saat ini kecil. Bagaimana bisa kecil? Karena pemain lama itu sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Kapalnya ini mau karam, membereskannya itu butuh energi. Ngurusin terus nggak sempat lagi mikirin pesaing. Pesaing kecil-kecil yang baru ini. Itu. Yang kedua, krisis ini membuka banyak peluang yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Andai kata pun para pemain lama itu sempat terpikirkan, mereka sudah sibuk dengan kapalnya, satu. Yang kedua, mereka kalah update dengan teman-teman yang baru. Teman-teman yang baru ini jauh lebih update dengan informasi dan situasi terkini.
yang menjadi selera dan kebutuhan terkini masyarakat terkini, itu update banget dan itu keunggulan. Lebih lagi teman-teman yang baru fresh ini energinya baru tinggi-tingginya dan secara fisik juga lebih fleksibel, lebih energi, lebih bisa kesana kemari dan mobile gitu ya. Belum ada tanggungan keluarga. Ekornya nggak ada. Nggak ada. Nggak harus mikir, aduh anakku besok makan apa gitu, nggak ada. Kalau lapar sendirian lah. Sendirian. Itu lebih bisa ditanggung daripada aduh anakku besok makan apa. Itu berat banget. Iya, betul. Itu keuntungan. Nah, Andri kata, aduh saya itu nggak bisa bisnis, nggak bisa melakukan apa-apa yang kecil-kecilan, maka tetaplah sekolah. Belajar. Karena kalau belajar di rumah saja tidak cukup. Buat teman-teman yang baru lulus ini, mereka harus sekolah. Gimana caranya sekolah nih Pak Dede? Cari beasiswa. Sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ikuti online course. Sebanyak-banyaknya. Karena sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga internasional yang punya terpercayalah begitu. Nggak abal-abal dan sekedar ngasih ijazah, nggak model kayak gitu. Itu yang membuka free online course. Dipandu oleh orang-orang yang berkompeten. Ini kesempatan untuk memilih materi-materi yang cocok dengan passionnya gitu ya. Ini banyak sekali. Itu untuk setidaknya 2 alasan. Satu, tetap belajar. Otak kita tidak berhenti. Yang kedua, membangun network. Kan ketemu teman yang lain, betul. Gitu ya. Dan bisa jadi nanti peluang rezeki bisa kita temukan di sana. Karena jejaringnya jadi tambah luas, jadi tambah banyak. Itu pola gerakan yang kita lakukan. Nah, saran ketiga saya, ini hanya saran. Keluar dari rumah, kembali kos. Wah, itu menantang sekali ini, benar. Karena kalau di rumah biar ada mau makan sudah ada. Sudah ada. Kalau aman. Kos tuh mikir ya. Iya, mau tiduran sepanjang hari. Mau pesen apa dulu, mau masak atau apa, benar. Paling diomelin ayah ibu. Diomelin ayah ibu itu tidak terlalu menakutkan. Iya, benar. Dan segala satunya sudah siap. Membuat kita merasa aman, merasa nyaman. Itu berbahaya. Maka kembali kos. Kalau orang tua bilang nggak ada biaya lagi untuk kos dan sebagainya, beranikan diri Anda untuk mengatakan, kali ini izinkan aku untuk kos dan bapak ibu tidak perlu mengirimiku uang. Wah, kalau berani yang seperti itu keren banget. Nggak makan tanggung sendiri. Maka pada saat itu kita akan tergerak untuk berusaha, menguras otak dan tenaga kita untuk tetap hidup. Dan sebagai informasi, di seluruh dunia, mereka yang berpeluang besar untuk sukses itu adalah para perantau. Kalau kita melihat ya saya akan menyebut etnis. Di Indonesia ini konon kabarnya para pebisnis sukses adalah kawan-kawan Cina. Coba lihat, Anda datang ke Cina dan lihat orang Cina yang di Cina. Banyak sekali yang tidak sukses. Anda lihat kawan-kawan kita orang Indonesia nih, yang berada di New York, Chicago, London, mereka adalah para pebisnis sukses. Itu sama dengan kita ini. Benar. Kita yang di sini kalah jauh sukses dengan mereka. Yang kemarin warung kopinya ikut dirusak ketika terjadi kekacauan di itu orang Indonesia itu yang keren orang Indonesia. Jadi mereka sukses. Lalu lihat tuh kawan-kawan yang dari Padang, dari Bugis dan sebagainya yang berada di Eropa, sukses mereka. Kawan-kawan dari Madura yang berada di Timur Tengah, sukses mereka. Keren. Jadi persoalannya bukan apakah dia Cina, apakah dia Jawa, Padang, Bugis, Papua, tidak masalah. Spesies yang sukses adalah bukan spesies Padang, Cina, Jawa, Bugisnya, tapi spesies perantau. Siapapun mereka yang apapun merantau, etnisnya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya. Yang berpotensi sukses adalah para
perantau. Syariatnya dijalankan, maka hasilnya pasti. Ya, jadi kalau ada berani, dan menariknya, spesies ini tidak dibawa sejak lahir. Bukan merupakan turunan. Iya, betul. Tidak didasarkan pada kasta. Ya. Spesies ini adalah spesies pilihan. Jadi Anda bisa memilih untuk menjadi spesies itu atau tidak. Silakan. Wah, seru banget ini. Jadi ini pilihan nih sebenarnya. Ketika kita menghadapi krisis, mau seperti apa kita? Mau tetap mengeluh sehingga energi kita habis, atau memang kita akan bergerak gitu. Kita akan bergerak sehingga rezeki pun akan mengikuti gerakan kita. Nah, ini pilihan, sekali lagi Pak Dodi tadi mengatakan ini pilihan hidup teman-teman. Oke, baik. Segmen 1 sudah berakhir Pak Dodi. Ya Allah, semangat sekali Pak Dodi. Saya senang kalau diskusi sama Pak Dodi sedang semangatnya kayak gini tuh ikut dapat energi sebenarnya saya. Berat nih. Berat ya. Dan kali ini saya bukan berat buat teman-teman. Berat buat saya nih. Berat buat Pak Dodi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir banyak. Karena buat saya itu adalah paling senang sebenarnya mendengarkan sendiri apa yang saya obrolin ini. Iya, nanti paling didengarkan lagi sama Pak Dodi ini. Ini ritual kita. Saya habis obrolan dapur ibu ini saya memasak, Pak Dodi mendengarkan kembali obrolan dapur ibu. Gitu. Membangun konsistensi karena bagaimanapun yang semacam ini saya belajar untuk mengkonsistenkan diri saya. Iya, betul. Bagaimana jadinya ketika saya lahir di Salatiga dan sekarang saya tinggal di Salatiga. Bukan tipe perantau dong saya. Habis merantau tapi. Jadi itu menjadi tantangan menarik. Habis merantau, kemudian awalan pernikahan kita ya Pak ya, itu kita merantau, kemudian yang sudah mulai melemah, kita menjadi spesies yang sudah kuat, itu makhluk yang sudah kuat, mendekat, dan kalau sudah nyaman, maka kita pasti akan merantau lagi ya. Tunggu Bunda Iva ya. Sudah hadir seperti yang Bunda Iva, pokoknya nanti selesai saya akan merantau lagi. Pokoknya harus merantau ke timur gitu ya. Terima kasih untuk Mbak Maria Ulfa yang sudah hadir, Mbak Zi sudah hadir ya. Kemudian Unibet perantau, Unibet harus berani gitu kan ya. Kalau Unibet mah berani. Unibet buat anaknya, entah berani entah tidak. Berani entah tidak ya. Mbak Mas Ruro apa kabar? Mbak Fikro Faila, Mbak Indi Fitria, Mbak ya, nanti kita akan mulai diskusi lagi, ngobrol santai di sini. Tapi sebelumnya akan kita lihat penemuan baru, penemuan baru dari kakak-kakak fasilitator yang sudah membuat kebahagiaan anak-anak ketika akan melepas mereka dari School of Life Lebah Putih. Nah, udah jadi. Inilah dia ya, kita tonton bersama, guys.
Iya, itulah tadi penemuan baru gitu ya. Buat kakak-kakak lebah putih ini adalah hal baru. Jadi rupanya semalam saya ditinggal sendirian, tidur sendirian itu Bunda menyelesaikan video ini. Sampai jam berapa tadi, Pak? Sampai 1:30 ya, 12/4 itu. Pas bener 12/4 tuh saya selesai, matiin lampu, kemudian wudhu, cuci tangan, cuci kaki, tidur jam 1:30 baru bisa pejamkan mata gitu kan. Siapa anak yang masih ikut menemani? Anak-anak ternyata ketika saya biasanya memang kalau habis bikin sesuatu, kalau kali ini habis bikin video itu saya langsung share ke grup Padepokan gitu, langsung Elan yang pertama kali nyaut, Bunda lembur, gitu kan. Bunda lembur, iya emang harus selesai malam ini. Kemudian Pandu datang gitu kan, Bun, ini gimana Bun, gitu. Terus Mbak Enes ternyata masih ada Bu Sui ya. Bu Sui ternyata juga masih melek gitu kan, masih melek. Dan Mbak juga masih? Nggak ada, Mbak kayaknya sudah tidur gitu kan. Ini para nokturnal ini. Nokturnal, makanya saya seneng banget kalau lagi, kadang Pak Dodi kalau lagi punya ide gitu, lagi punya ide tidur, kemudian nggak bisa tidur, kemudian punya ide langsung melek gitu, saya langsung buka grup keluarga memang. Saya buka grup keluarga, terus Ibu bangun gitu, dan biasanya yang jam berapapun itu, tengah malam jam berapapun itu mesti Elan gitu. Elan tuh langsung, Bunda apa kabar gitu kan. Iya, nanti siapa yang mau saya kontak nih kalau saya nggak bisa tidur. Ya, terima kasih. Ayo kaum nokturnal silakan hadir. Saya ini old cantik saya ini, makanya kenapa kemarin datang burung hantu. Ini posisi saya di sini, burung hantunya tepat di situ. Wow, gitu kan. Berasa ketemu teman. Iya. Iya, ini Mbak Sari Arianti di Ambon, terima kasih sudah hadir ya. Mbak Mariati Ningsih, Mbak Yatin ini ya. Kemudian Mbak Feti dari Temanggung, akhirnya setelah sekian lama baru bisa hadir live, selama ini nonton recordnya ya gitu. Oke, terima kasih. Kita sudah lama nggak ke Temanggung ya? Iya, ini harusnya ke Temanggung gitu, jalan-jalan ya gitu ya, betul. Iya, mungkin Mas Singge sama Mbak Trin sudah menyiapkan kopi baru lagi kita juga. Iya. Halo, apa kabar Mas Singge di Temanggung sama Mbak Trin ya? Saya harus belajar bikin jamur crispy. Oh ya. Gitu, saya mau nanam jamur. Aduh, sepertinya saya perlu menyediakan satu saung lagi untuk lok-lok jamur ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif menuliskan diskusi pagi hari ini. Buat teman-teman yang akan langsung berdiskusi, langsung ditulis aja ya di komen ya. Pertama pasti selalu Mbak Mumut kayaknya harus dapat hadiah nih Pak. Gitu. Datang pertama gitu kan. Bukan dari kita nanti hadiahnya. Iya, ambil sendiri nanti hadiahnya itu. Karena setiap konsistensi itu ada reward yang pasti akan muncul. Iya. Bersiap saja untuk mendapatkan itu. Bersiap untuk mendapatkannya ya Mbak Mumut ya. Oke, ada pertanyaan nih Pak Dodi dari Mbak Mumut. Bu Septi dan Pak Dodi, saya keluarga broken home, jadi cenderung merasa nggak aman, nggak nyaman gitu. Jadi dulu saya mikir kudu bergerak supaya gak dilindas oleh kehidupan. Kuliah bayar sendiri, kos bayar sendiri. Nah, ketemu sama suami yang dari keluarga harmonis gitu kan, yang anak itu diemong banget, waduh. Kemudian terkesan sangat memanjakan. Jadi pas nikah kaget. Sebenarnya saya sudah usahakan ngobrol banyak-banyak, Pak. Pertanyaannya, bagaimana men-setting ketidaknyamanan dan keamanan? Karena saya yang pernah broken home, kadang merasa anak-anak gak boleh kayak saya. Pas anak-anak jadi cenderung sedikit menyamankan. Iya, ini biasanya ya yang terjadi. Iya. Kita perlu melihat bahwa ketidaknyamanan itu bukan karena alpanya kasih sayang. Yeah. Jadi ketidaknyamanan itu lebih karena tekanan situasi yang memerlukan sebuah penyelesaian. Yeah. Jadi Mbak Mumut, ya. Sekarang gampang kan manggilnya nggak panjang-panjang. Mbak Mumut dan soalnya kalau sudah ngobrol, maka perlu diperbanyak lagi ngobrolnya. Yeah. Untuk mendapatkan fine tuning antara kedua belah pihak, menyelaraskan. Ini agar putra putrinya tidak gagap. Gagap apa? Gagap nilai. Jadi kok bunda begini, ayah begini.
nanti ayah begini, bunda begini. Nah, jadi tidak anak-anak nanti akan paham confirm gitu ya, value-nya itu sudah solid, utuh, gitu. Bukan tidak mengalami gagap itu tadi itu. Ini perlu diobrolkan terlebih dahulu. Jadi ketika luka, jadi ketidaknyamanan karena broken home itu adalah luka. Itu mesti diselesaikan dalam hal ini agar tidak mengalir kepada anak-anak secara sadar maupun tidak sadar. Betul. Itu yang perlu dilakukan. Dan kasih sayang itu bukanlah sebuah upaya balas dendam. Jadi misalnya begini nih, saya dulu nggak bisa makan di restoran. Begitu sekarang saya punya uang, anak-anak saya diajak makan. Wah sudah, ya, itu artinya balas dendam. Balas dendam itu seperti tanaman yang digerojok air terus mengeluruh, terus menerus, mati nanti malah karena kebanyakan air. Jadi keblebek begitu. Maka bentuknya adalah kasih sayang itu mesti sebuah bentuk yang utuh. Jadi bukan sebagai upaya balas dendam. Agar tidak kemudian menjadi balas dendam, maka perlu diselesaikan. Penyelesaian yang sangat baik karena sekarang sudah berkeluarga adalah bersama dengan pasangan dan anak-anak. Jadikan proses itu sebagai proses pembelajaran dan bertumbuh kembang bersama sekeluarga. Itu akan sangat enak, menarik nantinya. Prinsipnya adalah ketika kita masuk kepada ketidaknyamanan, itu adalah bentuk ketidaknyamanan yang menghadirkan sebuah perjuangan untuk mendapatkan. Gitu. Bukan karena alpanya kasih sayang, tidak hadirnya kasih sayang. Jadi seperti kalau kita naik gunung, itu penuh perjuangan. Tapi kita berada dalam sebuah kehangatan tim ketika bergerak ke sana. Semuanya itu seia sekata dan saling menyemangati. Begitu. Berat untuk naik, mencapai puncaknya, tetapi menggembirakan di dalam pelaksanaannya. Betul. Sekali lagi kita harus membuat ngobrol itu untuk membuat kenyamananku dan kenyamananmu menjadi kenyamanan kita. Kemudian keamananmu dan keamananku itu menjadi keamanan kita. Nah, kitanya ini yang untuk anak-anak, bukan aku dan kamunya, gitu ya. Dan bila mana perlu, andai kata sudah melakukan berupaya berkali-kali, sepertinya belum menemukan hasil, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan kepada pihak ketiga. Pastikan pihak ketiga itu adalah seorang yang profesional dalam hal ini dan bisa dipercaya. Itu akan lebih baik. Wujudnya bisa saja sesepuh yang kita percaya dan sangat profesional, boleh. Sesepuh agama boleh, sesepuh adat boleh, dalam hal ini silahkan. Tetapi kita harus memastikan bahwa ini bukan kelompok motivator abal-abal begitu, yang tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Gitu ya Mbak Mumut ya, semangat pokoknya. Oke. Terima kasih Mbak Enes hadir. Apa kabar Mbak Enes? Saya tuh paling seneng kalau anak-anak hadir dan ada di situ kalau tulis komen itu bener dong, harus datang dong gitu ya. Sama Aka kan ya? Sama Aka. Oke. Iya. Sebentar, ada lagi dari Mbak Ahlis Farida. Ya, kita tunggu. Bapak Ibu, senang sekali sejak pandemi anak saya 3 tahun jadi lebih banyak interaksi dengan teman sebaya. Namun ada teman yang mengejek, meremehkan, provokasi. Misalnya saat main di sawah dia mencegah anak saya naik tegalan, padahal sebenarnya sudah pernah dan hilang. Dan mana tadi Pak? Dan anak saya sudah bisa anak saya diam saja, tapi ternyata sampai di rumah dia menirukannya bahkan sampai ngelindur. Bagaimana cara meresponnya dengan bahagia dan membekali anak agar tetap percaya diri? Nah ini ya. Anak kita masih tetap hidup kan ya? Ya, ini penting karena what doesn't kill you makes you stronger. Gitu. Jadi jangan dengan aktivitas anak-anak itu, jangan terlalu khawatir dengan apa yang sedang terjadi pada anak-anak, karena itu proses bertumbuh mereka. Nah, yang penting adalah ajaklah anak-anak ngobrol agar mengerti bagaimana mereka memahami hal itu, perasaan mereka saat itu, lalu kemudian diobrolkan
bagaimana merespon respon yang sudah dia lakukan. Dan ya. bagaimana kita bisa memberikan sedikit adjustment, tapi jangan banyak menasihati ya. Adjustment saja untuk mendengarkan gitu ya. Mendengarkan. Wow gitu. Kalau Bunda juga sakit itu, gitu. Bunda pernah ngalamin kayak gitu. Dulu waktu kecil Bunda juga kayak terus, gitu. Kalau temannya banyak, temenmu yang itu kenapa? Yang ini bagaimana? Apa pendapat mereka? Dan biarkan dia bercerita tentang hal itu. Jadi proses kita adalah kita hadir manakala diperlukan. Betul. Nah, melindur itu ada sesuatu yang kadang merupakan sesuatu yang dipikirkan mendalam ya gitu. Nah, batak kalau bahasa Jawanya. Itu indikator buat kita untuk mengajaknya ngobrol. Agar anak kita bisa releasing tentang hal itu. Harus dikeluarkan. Tidak perlu buru-buru untuk menolongnya, biarkan dia belajar menolong dirinya sendiri. Nah, agar nanti kita bisa turut memantaunya, jadikan diri kita teman bermain anak-anak dan teman bermain temannya anak-anak. Itu akan kita menjadi bagian dari mereka. Kita ikut diajak ngobrol. Barangkali kalau main ke kebun, ke sawah, kita juga akan diajaknya. Karena kita ibu yang asik. Teman yang seru. Teman yang seru, nggak seneng nasehatin. Jangan. Itu nggak ada gitu kan. Ayo kita ke sana. Itu masih jadi teman yang asik. Yang seru itu. Yang gede, badannya gede tapi seru. Betul. Itu yang perlu kita bangun. Biarkan setiap proses pada anak-anak menjadi proses penguatan diri mereka dan proses bertumbuh kembangnya karakter baik mereka agar itu menjadi tangguh. Iya. Begitu ya Mbak ya, Mbak. Jadi oke, dari sekarang saya lanjut ke Mbak. Ada Mbak Rino dari Berau Kaltim, apa kabar ya? Mbak Robiatul dari Banyuwangi ya, malah kita belum ke Banyuwangi nih. Aduh, pengen banget sebenarnya ke sana. Iya. Sudah. Betul, lewatnya ada. Mencicipi kopi osingnya belum? Iya. Ke Aceh, Pak. Ada Mbak Yaktin, Mimi Amalia. Oh, siap. Siap nih ke Aceh ya. Menyenangkan sekali. Mirazali. Pak Dodi taunya cuma Mirazali, padahal masih ada yang keren banget di sana gitu. Pak Dodi itu cuma terkesima dengan bawang merahnya mie Aceh. Iya, gitu kan. Enak banget bawang merahnya. Bawang merahnya mie Aceh, iya. Tapi yang lebih seru juga ada. Apa? Jagung bakar di penyeberangan menuju Pulau Weh. Itu juga keren banget ya. Mbak Enes belum pernah kan? Ayo kita ke sana nanti ajak Aka ya, gitu ya. Ya, Mbak Iis, apa kabar Mbak Iis? Saya sedang belajar tanaman nih Mbak Iis. Bener-bener nanti saya ceritakan ya Mbak Iis ya, kita belajar bareng. Oke, ke Temanggung kita pasti akan ke sana. Boleh ini di-share? Boleh banget gitu ya. Sangat boleh di-share, bahkan dituliskan ulang tuh saya senang sekali. Jadi Mbak Bunda Iva sedang berproses untuk menuliskan ulang gitu. Silahkan teman-teman, ayo bersama-sama yuk. Nanti saya ikut baca. Iya, nanti saya baca lagi biasanya gitu ya. Kemudian saya juga dari keluarga ini Mbak Rina Nurul ya, Edogawa ya. Oke. Saya juga dari keluarga broken home, Bu, Bapak tanpa kasih sayang gitu kan. Saya akan berusaha lebih baik untuk anak, memberikan rekam jejak cinta bukan balas dendam. Wah, ini penting ini ya. Ya. Terima kasih Mbak ya di Berau Kaltim. Ya. Pertama adalah dimulai dengan menerima. Ya, menerima. Ada kemarin masih ingat ya, ada fakta, ada respon. Nah, gitu ya. Itu faktanya. Bahwa kita memang dari keluarga yang broken home. Iya. Enggak apa-apa. Itu. Dan faktanya adalah Bunda masih hidup. Dan kemudian memiliki keluarga. Itu fakta. Lalu kita terima situasi itu. Bahwa kita dulu dari broken home dan sekarang kita punya keluarga. Kita terima. Lalu prosesnya adalah memaafkan. Nggak perlu menyalahkan siapapun. Oh, tidak perlu. Karena kalau kita tidak melalui proses itu, kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Iya, betul. Maka belajar untuk memaafkan. Kemudian bertumbuh, menjadikan itu untuk pijakan bertumbuh. Iya, betul. Karena sesuatu yang berat di masa lalu itu artinya memberikan kita pondasi yang kuat. Karena faktanya kita hidup. Itu kita perlukan dalam tubuh kita mungkin ya itu ya. Itu pondasi yang kuat, jelas. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang yang kuat karena bisa melewati proses yang berat seperti itu. Kemudian kita jadikan pijakan yang bagus untuk memberikan
kasih sayang dan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Bukan tadi ya betul, bukan karena balas dendam atau ingin keliru di dalam melampiaskan kasih sayang. Justru kemudian menjadikan anak-anak kita lemah. Itu yang kita lakukan. Nah, lebih kuat untuk anak-anak kita diselimuti dengan sepenuh kasih sayang. Karena kalau balas dendam itu, kalau yang saya rasakan tuh selalu ada luka, gitu kan, selalu ada luka. Sehingga kalau kita tidak menyelesaikan luka kita, gitu, luka kita itu tidak diselesaikan, tidak sembuh dulu, maka biasanya kita akan menorehkan luka baru lagi pada anak-anak kita. Nah, itu yang bahaya banget, gitu. Maka kita dulu deh, gitu, selesai dengan diri luka kita. Baru itu bisa justru didasarkan pada kasih sayang kadang-kadang. Iya, kadang-kadang karena bentuknya berbeda, gitu ya, bentuk yang berbeda. Gitu ya Mbak Rina ya. Oke. Pasti bisa. Oh, pasti. Sudah terbukti sampai sekarang. Iya, betul. Oke. Berikutnya Fikra Faila. Wah, ini juga ini ya, selalu on di obrolan dapur ibu nih, gitu kan. Saya juga Mbak Mumut, tapi setelah ikut matrikulasi IIP, keluarga saya tidak broken home lagi, malah sering main bareng. Wah, seneng banget, alhamdulillah, ngobrol bareng, bikin proyek kecil-kecil bareng gitu ya. Dan dulu saya udah dikomunikasi terlebih dahulu, saya ubah komunikasinya, saya takjub dengan hasilnya. Bapak saya yang 60 tahun malah jadi lebih giat bekerja. Wih, keren banget ya. Dan ibu saya jadi ramah dan suka nyapa anak-anak. Wah, ibu saya suka nyontoh gaya komunikasi Bu Septi. Jadi betah di rumah ini. Wah, terima kasih Bapak dan Ibu. Satu hal penting, bahwa perubahan bisa terjadi pada usia berapapun. Iya. Kapanpun. Iya, betul. Segala sesuatunya dimulai dari sebuah keputusan. Yaitu keputusan untuk berubah. Dan perubahan itu tidak bisa dimintakan dari orang lain. Selalu diawali dari yang ada dalam circle of control kita, yaitu diri kita sendiri. Pilihan, sekali lagi pilihan, karena kita semua berhak bahagia. Ya, kita semua berhak bahagia. Anda yang akan memilih bahagia atau tidak. Selamat untuk ayah bunda dan untuk Mbak Fikra. Sungkem ya buat Bapak Ibu ya, Mbak Fikra Faila ya. Oke. Berikutnya kita cek dulu. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Oke, ada lagi. Ini dia. Anak laki-laki usia 4 tahun sering bertanya, kenapa temannya si A nggak pakai sandal, gitu kan? Kenapa si B teriak-teriak? Kenapa Nafi nggak boleh ikut-ikut? Sering protes gitu Pak. Kalau saya kasih tahu mana yang baik, mana yang enggak, gitu. Enggak apa-apa. Itu tandanya berpikir loh. Itu tandanya berpikir. Itu tanda berpikir, tidak sekedar terima saja. Iya, betul. Nah, kalau kita berpikir, maka kalau anak kita berpikir, maka yang pertama kita mesti bersyukur dulu, alhamdulillah, bahwa karunia otak anak kita berjalan dengan baik. Kemudian kita meletakkannya kepada agar otaknya itu bekerja baik untuk dirinya. Betul. Jadi bukan kita menasihati, memasukkan segala macam hal baik kepadanya. Kita justru melatihnya untuk bisa memilah hal baik dan hal buruk itu dengan kemampuannya berpikir itu. Maka kemudian ayah bunda perlu untuk melatih diri bagaimana dapat melatih anak-anak kita menggunakan daya nalarnya dengan baik. Jadi orang tuanya bukan berhenti, orang tuanya sudah harus berlatih keras karena memiliki anak yang bisa berpikir dengan baik. Bagaimana cara menumbuh kembangkan agar daya nalar anak kita itu memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Nanti kita justru lebih tidak khawatir lagi ketika dia jauh dari kita. Karena kita yakin daya nalarnya sudah kita latih dengan baik dan sudah terbukti bisa mengantarkannya pada jalan yang benar. Sampai di titik ini. Gitu Jadi kita latih itu bahwa dia bertanya, kenapa yang seperti ini? Kenapa yang seperti ini? Bukan jawabannya adalah kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh begitu. Justru kita mengalami kalau seperti itu apa nanti dampaknya, efeknya. Lalu bagaimana kalau begini? Terus bagaimana begini? Kalau dia mau mencoba,
Mas juga mau kalau nggak pakai sepatu? Boleh. Kita berikan boleh. Untuk kemudian dia merasakan bagaimana rasanya tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Kemudian bagaimana rasanya jika begini, nanti dia akan menentukan sendiri. Iya, betul. Karena pakai sepatu atau pakai sandal itu bukan sesuatu yang prinsip dalam hal ini. Kawan saya yang saat ini moncar itu nggak suka pakai sepatu. Lama gitu. Lama, apa adanya. Gus Dur itu nggak suka pakai sepatu, pakai sandal. Dalam hal ini. Ya nggak apa-apa. Itu pilihan. Ya. Semua pilihan. Jadi gitu ya. tidak apa-apa, bukan sesuatu yang prinsip dalam hal ini. Betul. Nah, tetapi bahwa dia bisa memilih mana yang baik dan yang buruk bagi dirinya, itu penting. Sehingga dia nanti bisa meletakkan dirinya dengan baik. Iya, penting itu ya buat teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Ike Citra Novala yang baru hadir ya. Kemudian ada juga Mbak Mas Riani Zaluhu ya dari Medan ini Pak. Kalau Mbak Mas Riani Zaluhu, kemudian hadir lagi sebentar ada lagi tadi yang belum saya sapa. Mbak Astuti kayaknya ya. Oh ya Mbak Anwar Astuti ya, Mbak Anwar Astuti. Oke. Seru banget nih Pak Dodi. Tidak terasa bahwa kita 1 jam sudah berjalan gitu ya. 1 jam sudah berjalan dan untuk teman-teman kumpulkan energinya ya. Ini adalah momentum yang luar biasa, jangan sampai terlewat. Jangan sampai terlewat ya Pak Dodi ya. Ya, ini sesuatu yang irreversible. Tidak bisa balik ke posisi awal lagi. Ini perjalanannya akan terus berjalan dan tidak mungkin balik ke titik awal lagi. Maka jangan sampai kita kemudian menyesalinya. Kita pastikan bahwa kita berada pada posisi yang tepat dan setiap saat memproses diri kita menjadi yang terbaik dan menghasilkan yang terbaik. Bagaimana kita bisa mengetahui kita akan menjadi yang terbaik atau menghasilkan yang lebih baik? Lihat pada efeknya pada hal ini. Jadi apakah kebermanfaatan kita kepada lingkungan makin meningkat? Sebelum lingkungan lah, kebermanfaatan diri kita untuk diri kita sendiri meningkat, gitu. Kebermanfaatan kita untuk keluarga kita meningkat, lalu kebermanfaatan kita untuk lingkungan yang lebih luas meningkat. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kaum mukmin yang terbaik di antaramu ada yang paling banyak manfaatnya buat orang yang lainnya. Nah, kita hanya perlu berproses menjadi yang lebih baik, menjadi yang terbaik kemudian. Nah, itu kita lakukan setahap demi setahap. Betul. Tidak perlu menunggu apakah ini waktu yang tepat ataukah nanti atau lusa. Tidak. Kita hanya perlu bergerak terus. Nanti waktu yang akan membantu kita menempatkan apa yang kita lakukan setiap saat itu. Tidak perlu iri dengan apa yang dikerjakan orang lain dan tidak perlu mencari-cari apakah mana ya bidang yang paling cocok, apakah dagang, apakah pendidikan, apakah pariwisata, apakah farmasi. Nggak perlu dicari-cari. Apa yang ada di hadapan kita dan yang kita menguasainya dengan paling baik, kerjakan dengan sangat baik. Kalau bisa terbaik pada bidangnya. Betul. Itu pasti akan selalu menemukan jalan. Saya selalu bilang pada anak-anak, pengusaha biting aja. Biting tahu ya? Biting itu lidi yang untuk yang disematkan penyemat itu ya. Itu juga bisa kaya. Teman saya dulu mengajar di pengusaha otomotif. Salah satunya adalah usaha awalnya itu membuat tutup botol kecap. Iya. Dan bisa sukses. Luar biasa. Tutup botolnya loh ya, bukan kecapnya loh. Hanya tutup botol kecap. Itu sukses sekali, luar biasa. Sepele bukan? Tapi saya juga menemui bahwa banyak pengusaha yang kelihatan keren ya, finansial, mobil, komputer, juga nggak sukses amat. Kalah sama yang tutup botol kecap itu. Bukan bidangnya yang penting. Yang penting apa? Nah, itu nanti akan kita bicarakan pada etapa berikutnya. Iya, tunggu episode berikutnya dan jangan kemana-mana, tetap di obrolan Dapur Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan Dapur Ibu.
istana